Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fajar Alam. Saya perwakilan dari kelompok 2 dari praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian dari proyek kami dari kelompok 2, yaitu mengenai sistem pemadam kebakaran pada sebuah ruangan pabrik. Jadi di rangkaian ini, kami menggunakan sensor DHT11, flame sensor, dan sensor MQ2 dan sensor touch. Touch sensor di sini berguna sebagai saat kita sudah melihat adanya api, namun flame sensor tidak mendeteksi adanya api, dan sensor MQ2 juga tidak mendeteksi adanya asap, maka kita akan dapat mengaktifkan sistem pemadam kebakaran ini secara manual dengan menyentuh touch sensor. Sensor DHT11, sensor api, sensor MQ2, dan sensor touch, dan LCD juga dihubungkan ke Arduino Master, yang dihubungkan ke Arduino kedua sebagai slave dengan prinsip komunikasi warti. Pada rangkaian ini menggunakan sistem komunikasi warti karena untuk memudahkan dalam pembuatan simulasi proyek dalam bentuk rangkaian Proteus, dan pada proyek ini hanya memerlukan pengiriman data dari master ke slave saja. Tidak memerlukan feedback dari slave ke master. Arduino Master berfungsi untuk menerima input dari 4 sensor feedback dari slave ke master. Arduino Master berfungsi menerima input dari 4 sensor yang digunakan mengirimkan perintah-perintah yang nantinya akan dieksekusi oleh Arduino Slave. Jadi adapun fungsi lain dari Arduino Master adalah untuk menampilkan suhu yang terukur oleh sensor termokapel, sensor DHT melalui LCD. Saat sensor DHT mendeteksi suhu melebihi 45 derajat Celcius atau flame sensor mendeteksi api, atau saat sensor MQ2 mendeteksi gas, dan juga saat touch sensor disentuh, maka sesuai yang diprogramkan, Arduino Master mengirimkan data serial komunikasi 1 atau 2 ke Arduino Slave melalui pin TX Master ke RX Slave. Sedangkan ketika salah satu sensor tersebut tidak sesuai dengan kondisi master, juga memerlukan output sinyal analog pada pin-pin PWM yang terhubung ke LCD. Dengan begitu, LCD akan menampilkan besar suhu yang terukur oleh sensor DHT11. Jadi untuk penjelasannya seperti itu nanti untuk rangkaian ini. Kemudian kita masuk saja ke programnya. Untuk programnya itu tentu saja kita deklarasikan dan definisikan semua sensornya dan kemana pin DHT-nya kita masukkan. Di sini saya menggunakan pin A0 dari Arduino Master, jadi saya define DHT pin A0. Untuk void setup-nya, di sini kita setup LCD dengan ukuran 16,2 dan pin mode MQ2 sebagai input, pin mode flame sebagai input, pin mode DHT sebagai input, dan pin mode sensor sentuh sebagai input pull up. Untuk void loop-nya nanti program yang akan dieksekusi berulang kali. Di sini saya deklarasikan integer api itu dengan digital read dari sensor flame. Kemudian integer dengan variabel asap itu nilainya didapat dari digital read dari MQ2. Untuk integer sentuh nanti didapat dari digital read dari sensor sentuh. Kemudian di sini saya buat float untuk sensor suhunya, saya beri saja variabel T, itu akan sama dengan DHT dari read temperatur dari sensor DHT. Untuk kondisinya nanti ketika sensor sentuh dibaca high, yaitu jika disentuh akan terbaca lebih ke high, atau DHT temperaturnya atau suhunya akan nanti terbaca besar sama dari 45, nanti akan dikirimkan serial print 1 ke Arduino Slave. Ya, kemudian jika terjadi asap high, kemudian pada api juga terbaca lebih ke high, pada sensor api juga terbaca lebih ke high, nanti akan dikirimkan ke serial print, dikirimkan ke Arduino Slave. Jika kedua kondisi ini tidak terjadi, maka akan dikirimkan serial print 3 ke Arduino Slave. Jadi seperti itu saja, ini hanya untuk menampilkan tulisan pada LCD. Untuk program di slave-nya kita definisikan dulu. Di sini pada pin 12 kita itu memasukkan memberi output. Di sini ada motor sebagai pompa air dan alarm pada pin 3. Buzzer ini di sini kita menggunakan buzzer. Nah, kita juga menggunakan servo pada rangkaian ini sebagai motor untuk membuka pintu atau jendela. Untuk void setup-nya kita pin mode air sebagai output, alarm juga sebagai output, dan di sini saya masukkan motor servo pada pin nomor 7 dengan delay 100 ms. Untuk void loop-nya
Nah, kan tadi kita mengirimkan serial print dari master ke slave dengan angka 1, 2, dan 3. Di sini satunya sesuai kondisi. Ketika slave menerima serial print 1 dari Arduino master, nanti digital write dari air akan berubah high, yang artinya pompa air tadi akan hidup. Dan di sini digital write alarmnya high, dan yang artinya buzzernya juga akan aktif. Nah, ketika Arduino Slave ini menerima serial print 2, maka di sini pompa airnya akan high, alarmnya juga high, dan servonya juga akan berputar. Setelah itu, jika Arduino Slave menerima serial print 3, yang artinya tidak menerima, yang artinya semua sensor tidak menerima apapun dari lingkungan atau tidak aktif, maka di sini pompa airnya low dan alarmnya juga low. Artinya semua output dari rangkaian akan mati. Jadi seperti itu cara kerja dari project yang kami buat, dari cara kerjanya dan rangkaiannya. Mungkin sampai situ saja. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang menamakan saya sendiri Ramadhani. Saya Zaki Fitran. Dan satu lagi ada Uda Fauzi Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini, pada proyek modul 4 ini, kami dari kelompok 2 membuat proyek yang berjudul alat pemadam kebakaran dan deteksi suhu pabrik gas yang berbasis mikrokontroler. Nah, di mana tujuan dari proyek ini yaitu untuk memenuhi modul 4 dan yang kedua untuk mempermudah jika terjadinya kebakaran dan meminimalisir terjadinya jika ada asap pada suatu pabrik. Nah, pada kesempatan ini kami menggunakan 4 buah sensor, di mana yaitu ada sensor DHT11, sensor torch sensor, ada sensor MQ2 dan ground sensor. Nah, semua sensor ini memiliki output berupa motor servo yang terhubung ke jendela, dan motor servo yang kedua itu terhubung ke pintu, dan yang ketiga ada motor pump untuk memompa airnya. Nah, berikut ini merupakan program dari rangkaian. Ini adalah program dari rangkaian yang kami buat. Yang pertama itu program untuk master dari rangkaian. Jadi kita awalnya deklarasikan dulu semua komponen yang kita pakai pada master. Kemudian untuk file setup-nya kita buat untuk setup LCD di sini. Kemudian pin mode MQ2 sebagai input, flame digital pin sebagai input, DHT pin sebagai input, dan sensor sensor sebagai input pull up. Setelah itu masuk ke void loop-nya. Di sini kita deklarasikan api itu sebagai integer dengan digital read dari sensor flame sensor api. Kemudian integer asap itu nilainya didapat dari digital read MQ2, sensor sentuh didapat dari digital read sensor sentuh, dan float T sama dengan pembacaan suhu dari DHT. Di sini ada 3 kondisi. Yang pertama, jika sensor sentuh berkondisi high dan temperaturnya melebihi dari 32 derajat Celcius, maka akan dikirimkan serial print 1 ke slave. Kemudian kondisi yang kedua, di sini else if-nya, jika asap dideteksi high dan api dideteksi high, maka akan dikirimkan serial print 2. Kemudian jika tidak terpenuhi kedua kondisi ini, akan dikirimkan serial print 3. Setelah itu kita di sini hanya untuk mengkondisikan pembacaan pada LCD. Kemudian serial print 1, 2, 3 ini akan dikirim secara komunikasi UART ke slave. Kita masuk ke program slave-nya. Pertama kita masukkan dulu library servo karena kita juga menggunakan servo. Ini servo ini gunanya untuk deklarasikan servo yang kita pakai karena ada 2 buah, jadi kita masukkan 2 buah servo. Untuk void setup-nya kita setup di sini pin mode 8 ini adalah dari motor pump sebagai output, dan 3 ini adalah buzzer juga sebagai output. Kemudian motor servo di 9, motor servo yang kedua ada di 10. Masuk ke void loop. Di sini jika
langsung masuk ke kondisinya saja. Jika terbaca data yang dikirimkan dari master itu 1, maka pada pada motor pump akan berlogika low. Artinya karena relay yang digunakan adalah trigger low, jadi jika logika low maka relay akan aktif dan mengaktifkan dari motor pump. Kemudian digital rate 3 ini high, ini adalah buzzer. Di sini servo 1 dan servo 2 akan berputar sejauh 180 derajat. Yang kondisi yang kedua itu jika data diterima itu adalah 2, maka sama juga outputnya dengan data yang diterima 1. Yang kondisi ketiga, jika data yang diterima 3, maka semua output tadi akan jadi off. Mungkin sekian untuk penjelasan dari programnya. Kita langsung lanjut saja jalankan untuk prototipe dari rangkaian yang kami buat. Nah, di sini dapat dilihat suhu yang terbaca itu adalah 26 derajat. Lanjut saja, kita coba untuk kondisi yang pertama, yaitu jika di sini suhu yang dibaca itu 32 dan touch sensor disentuh. Sebelumnya kita panaskan dulu sekitaran di HT ini supaya mencapai suhunya 32 derajat. Di sini masih 27 derajat, kita usahakan naik ke 32 derajat. Di sini sudah terdeteksi suhunya itu sekitar 33, yang artinya sudah di atas 32 derajat. Untuk mengaktifkan kondisi pertama, kita tekan juga pada sensor sentuh. Nah, dapat dilihat tadi ada buzzer juga aktif. Di sini motor pumpnya juga menyalurkan air, artinya juga aktif. Dan dapat dilihat di sini pintu dan jendelanya, yang mana tadi di sini kita menggunakan servo juga aktif. Pintu dan jendelanya juga terbuka. Nah, seperti itu. Masuk ke kondisi kedua. Kondisi keduanya yaitu jika flame sensor high dan juga MQ2 high. Di sini untuk kondisi keduanya yaitu ketika flame sensor tadi high dan MQ2 juga membaca gas dari korek yang kita hidupkan, maka tadi motor pump juga hidup, buzzer hidup, dan sini motor servonya juga membuka pintu. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu rangkaian dari prototipe yang telah kami buat. Baiklah, itu tadi dari proyek modul 4 dari kampung awal. Lebih kurang mohon maaf.